banyak sekali orang yang menginginkan sesuatu, mungkin juga sebagian besar dari kita, tapi tidak banyak yang mau memperjuangkannya. Betul apa tidak? Saya ulangi lagi, banyak sekali dari kita yang menginginkan sesuatu, tapi tidak banyak yang mau memperjuangkannya. Ketahuilah bahwa mereka yang hari ini mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah orang-orang yang telah berani membayar harganya. Betul? Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, pemateri kita hari ini adalah seorang yang telah lama bekerja ya di sebuah perusahaan multinasional, dan beliau tentu sebagai seorang level pimpinan ya memiliki pengalaman, sehingga beliau punya sebuah cara pandang melihat bagaimana pekerjaan beliau yang dulu dengan yang sekarang beliau tekuni di MP. Nah, tentu kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Betul apa betul? Ya, bermacam-macam dari kita. Dan MW hebatnya mampu mewadahi segala latar belakang dari kita masing-masing. MW tidak melihat latar belakang kita, siapa yang semangat, siapa yang mau membayar harganya, siapa yang berjuang, siapa yang bekerja, dia yang akan menikmati hasilnya. Baik, Bapak Ibu, kita sambut bersama Bapak Sambuti. Terima kasih, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kepada para senior saya yang menginspirasi saya, Bapak Rahmat Firmansyah, juga yang menginspirasi saya, Bapak Qasim Asrori. Saya kira mungkin sekali teror, ternyata ada yang lainnya. Yang menginspirasi saya adalah Pak Sulaiman, teman hidup saya. Siapa lagi? Yang menginspirasi adalah moderator dan MC kita, Pak Hadi. Pertama kali saya ketemu di Jogja ketika ngisi sama Pak Dr. Sigit di Asrama Haji Jogja. Pertama kali kita ngobrol di musola. Sedangkan yang lain saya lupa. Kalau Pak Anton ini belum terlalu waktu itu, ya belum. Tapi senior saya, ya Pak Eko senior saya lebih duluan, ya. Pak Romi yang menginspirasi saya. Ya. Ketika di Empire Hotel Surabaya, Jalan Lembang Malang. Tapi yang paling menginspirasi adalah Pak Rahmat. Tanpa ngomong bisa menginspirasi. Apalagi kalau ngomong. Ini untuk enggak apa namanya lainnya baik. Oh ini atas sendiri. Oh sebentar. Oh kok nyampe sini? Ah iya, yang tengah. Baru sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada tim dan jaringan saya yang hadir pada bootcamp kali ini, dan juga
yang juga saya hormati, saya cintai kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada 2 hari terakhir ini. Bapak sekalian, judul yang saya sampaikan ini, Financial Freedom melalui diri sendiri, ini ada 2 hal yang perlu Bapak Ibu sekalian punya keyakinan yang utuh. Yaitu yang pertama adalah financial freedom, ya, kebebasan keuangan. Apakah Bapak Ibu sekalian yakin? Terus yang kedua, apakah yakin kendaraan yang akan kita gunakan untuk mencapai financial freedom adalah BSMB? Yakin? Saya mau cek siapa yang SP yang tadi nulis SP-nya bulan 12 atau dalam tahun ini. Siapa? Bu Kartika. Coba lihat. Bulan ya, nggak apa-apa, bagus itu, ya. Berapa persen keyakinannya? Bener lah? Bener nggak? Ada yang lain? Yang sudah memutuskan SP di dalam tahun ini? Enggak, saya nggak tahu tahun depan, yang tahun ini. Saya nggak tanya berapa? Bulan berapa? Sudah jelas. Sudah jelas itu nggak akan tercapai. Ya, harus ditulis. Mau ditulis saja belum tentu, apalagi nggak ditulis. Kalau mau tujuan mau ke Solo yang mana? Nanti bisa muter-muter kemana-mana. Iya, nanti tulis. Iya, ya, tulis. Oke, Bapak sekalian, seperti yang kemarin disindir sedikit oleh Pak Andi Firmansyah, yang itu disampaikan oleh Anita Bow, bahwa apabila di dalam kita mengejar sebuah impian, kalau kita tidak bulat 100%, pasti tidak akan bisa berhasil sesuai dengan target yang kita tentukan. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan oleh beliau, bahwa 1% atau 0,sekian% ketika keyakinan atau keraguan itu ada di dalam diri kita dalam mencapai sesuatu, maka dia akan menjadi seperti sel kanker atau sel abnormal, dan sedikit itu sudah cukup untuk menggerogoti tubuh kita, dan sedikit keraguan dari Bapak Ibu sekalian sudah cukup untuk menggagalkan impian Bapak Ibu sekalian. Paham? Kalau Bapak Ibu sekalian yang Muslim, bahwa Allah adalah Maha Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim, apakah kita yakin 100%? Belum tentu. Ketika Bapak Ibu sekalian dipuji bertubi-tubi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, keyakinan itu sangat-sangat penting. Tanpa keyakinan saya tidak akan nyampe sini. Tanpa keyakinan bahwa saya akan bertemu dengan Pak Eko, dengan teman-teman semuanya, tanpa keyakinan saya tidak akan bisa sampai di sini. Ya. Keyakinan atau iman, sesuatu yang tidak kelihatan, tapi itu akan menentukan bangunan. Apakah dia tinggi, apakah dia rendah, apakah dia mudah untuk roboh atau tidak. Di dalam kehidupan sekalian, ketika misalnya ini ada penelitian secara ilmiah, ya, seakan-akan luar biasa ilmiah, kita mempunyai keyakinan 100%. Padahal ilmiah sekarang, 5 tahun akan datang, ilmiah sekarang itu sudah hilang. 5 tahun berikutnya ilmiah yang pada 5 tahun akan datang itu sudah dihilangkan lagi dengan ilmiah yang lain.
selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya. Ilmiah di versus ya, melawan dengan wilayah tidak akan bisa dibangun. Keyakinan kita terhadap kemampuan kita atau believe to yourself, believe to myself, ya, itu sangat-sangat menentukan keberhasilan apapun yang kita ingin raih. Apapun. Karena itu sekalian, kalau ada keraguan sedikit aja bahwa tidak mungkin kita bisa menggunakan bisnis MBA untuk mendapatkan financial freedom, maka ketika itu ada sedikit aja itu sudah cukup keraguan itu untuk menghancurkan apa yang kita bangun. Dan kabar baiknya, belum ada satupun bisnis networking atau network marketing di Indonesia, dari Indonesia yang bisa membuat financial freedom sebagaimana disampaikan oleh Pak Eri sebagai konsultan MLM di Indonesia. Belum ada. Kalau Bapak sekalian tergiur dengan kopi nggak apa-apa, Pak Romi ini adik-adik kopi, ya nggak apa-apa. Kalau bisnisnya milih itu di sini enggak, di sini yang dibina seperti ini aja gagal, di sana tidak mungkin akan bisa berhasil. Kita gagal atau tidak, itu apakah kita menjalankan sistemnya atau tidak. Ya, menjalankan sistemnya atau tidak. Saya katakan, apakah Bapak sekalian yakin itu susah ini? Yakin? Ada yang ngantuk? Enggak ada ya. Tapi saya lihat ada satu ibu-ibu yang ngantuk. Mau tak dekati, tak suruh maju ke depan bareng sama saya. Ya. Buat sekalian, kita lanjut. Siapa yang sekarang mau pensiun? Yang mendekati pensiun? Yang mendekati pensiun? Ada beberapa tadi saya juga menemui. Ya. Dulu ketika saya menjadi ketua serikat pekerja di PT Python, dan saya berusaha untuk menambah 3 tahun perpanjangan, itu juga dalam rangka agar saya juga bisa menambah 3 tahun. Tapi alhamdulillah ketika ditemukan MB 2 tahun yang lalu saya mau mundurkan diri, resign ya lebih awal, nggak boleh pensiun dini. Kemarin 13 Juni 2025 saya tidak menambah 3 tahun hak saya yang dulu saya perjuangkan. Karena apa? Karena saya sudah punya MB. Saya sudah punya MB. Katanya teman-teman, nggak eman-eman Pak. Eman-eman apa? Ya. Kalau uang kurang terus. Kalau uang kurang terus, kapan saya menikmati santai hidup? Walaupun saya dari rumah ke kantor di PLTU itu hanya 35 menit dalam perjalanan, dan saya selalu bawa mobil karena saya bisa mendengarkan ceramah. Itu mahal bagi saya. Ya. Dan sekarang saya tidak perlu pagi-pagi tai chi sama orang-orang Cina, jalan pakai gerak itu. Ya, teman-teman sini yang jaringan saya. Ya. Kemarin saya 13 Agustus saya mantu yang anak saya dari Pakistan, mantu menengah paginya saya masih tai chi, masih senang, masih ke warung sama istri gak masak, siangnya juga masih ke warung, kemudian jam 2 akan nikah anak saya. Edan kadang-kadang. Ya. Saya yang mantu tetangga yang bingung. Ya enggak, saya nggak mau menerima amplop. Saya mantu orang-orang tak
makan, bukan untuk ngasih amplop ke saya. Kan begitu contoh dari Rasul. Khairun nikah ayassar. Sebaik-baik nikah adalah yang mudah. Nggak sampai enggak kakek, nggak sampai 10 juta kayak gitu. Ya. Baik sekalian, ini fakta untuk orang yang mau pensiun. Enggak jalan? Bismillah. Ini presentasi dari seorang konsultan Irfan. Ya, 9 dari 10 orang belum siap pensiun, dan saya yakin yang ada di sini juga tidak akan siap pensiun. Tidak usah saya tanya, karena gaji di atas di tempat saya ya rata-rata 25 ke atas, ya yang senior sampai 85 jutaan, itu pun disuruh pensiun juga nggak mau, apalagi sekitar 10 juta. Ya. 65% tidak bisa memenuhi kebutuhan hariannya setelah pensiun. Hariannya. Nah, kalau misalnya 30 hari kita hanya bisa memenuhi kebutuhan 15 hari, terus 15 hari itu gimana? Akan menjadi apa? Beban untuk anak. Ya kalau punya anak bener, akan menjadi beban tetangganya. Kalau lama-lama melihat ya yang ngelongso itu dulu keren pakai baju, ya pakai baju seragam, setelah pensiun cepat tua cepat mati, ya. Nah karena itu teman-teman sekalian, gunakan kendaraan yang itu. Kendaraan itu terserah mau jenengan pakai sebagai sepeda ontel pelan-pelan untuk ke suatu tempat, bisa Anda gunakan sebagai kendaraan mobil, bisa Anda gunakan untuk mencapai tujuan Anda seperti pesawat, bisa Anda gunakan seperti pasar kongkong, bisa. Terserah kita. Kalau begini fasilitas seperti ini dan Allah sudah memberikan kepada kita kesempatan seperti itu, dan kita tahu, kemudian kita tidak melupakan waktu untuk gaspol, benar-benar bodoh kita. Mohon maaf. Itu kalau saya bodoh diri saya sendiri. Ketika saya melihat Pak Rahman waktu SIP ya di Surabaya, saya ngomong dalam diri saya sendiri. Ya saya duduk di belakang, saya nggak ada apa-apanya. Ya, walaupun saya waktu itu saya sudah menjadi direktur utama, saya ada 2 manajer di bawah saya, ada puluhan anak buah saya. Tapi kan saya kan di MB kan nggak ada, masih 0%. Ya, Pak Rahmat, saya dalam bilang gini, kalau Pak Rahmat yang saya baca bisa sukses itu, kamu bodoh sama kalau kamu nggak bisa sukses. Saya bodoh-bodohkan diri saya sendiri. Ya, bodoh. Terserah sekalian. Silakan bodoh-bodohkan diri sendiri. Saya nggak mau bodoh-bodohkan. Tapi saya kasih contoh, bodoh sekali kalau saya tidak bisa sukses. Apalagi sekarang kayak gini, ya dengan fasilitas yang diberikan Pak Eko yang luar biasa, membantu teman-teman semuanya, termasuk saya. Ya. Mudah-mudahan Allah menerima pahalanya dari Pak Eko. Kemudian ilmu yang diberikan kemarin itu ilmu secara teknik, diberikan semuanya hingga tadi. Dari semua course lain, itu ya, diberikan kepada kita. Dulu saya tidak seperti ini teman-teman sekalian. Dulu tidak. Kalau saya seperti ini kayaknya nggak sampai 1 tahun saya bisa berikan SD. Di kehidupan kita itu main-main. Allah menciptakan kita itu dengan tidak main-main kan. Saya mau ikut organisasi apapun, saya ikut terjun di manapun, mesti jadi leader. Mulai dari SD, SD belum ada sebenarnya. Ya. Nah ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan jenengan tidak termasuk yang ini.
Oh. Mulai dengan hasil akhir, saya sampaikan ini. Ya. Ini siapa yang ada di depan ini? Ini. Masih ingat? Isi di mana saya? Di mana? PT KAL. Ya, Surabaya. Itu benar-benar saya booming itu. Akhirnya booming, saya agak sombong. Akhirnya Allah turunkan, gak apa-apa, pelajaran bagi saya. Saya head to head, saya bilang sama Pak Kosim, ya, ternyata nggak boleh. Ya, Allah tempelin saya. Ya, itu benar-benar lagi booming. 1 bulan ABO saya hampir 600. Saya 4 tahun berturut-turut menjadi juara ABO tertinggi di Indonesia. Mulai di Hokkaido, tapi saya nggak ikut. Di Sydney, di Hawaii, kemudian di Los Angeles. Ya, maaf. Oh. Nah, mulai dengan hasil akhir, start with ends in mind. Ya, yang pertama kita harus tancapkan passive income. Kalau teman-teman sekalian Muslim, perbanyak yang namanya amal jariah, bukan yang sekedar biasa, tapi sekedar wakaf. Yang itu kita meninggal dunia, kita panen terus di alam barzah sampai nanti di akhirat menuju surga. Ya. Kemudian time freedom, karena ada passive income, maka time freedom dan financial freedom akan kita peroleh. Ini financial freedom bisa jadi, walaupun saya di PLTU, financial freedom antara pengeluaran dan pendapatan saya mungkin 2 kali lipat. Saya cuma keluarga kecil aja, ya. Saya sudah financial freedom, tapi time freedom nggak saya peroleh, passive income nggak saya peroleh. Kalau saya nggak kerja, kayak tadi saya mulai kan potong setengah jam. Ya. Kalau saya zoom saya itu biasanya online. Kalau misalnya lewat 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit maksimum. Ada orangnya, nggak ada orangnya, nggak apa-apa. 15 menit maksimum saya fingerprint itu atau pakai face itu terakhir. Nanti kalau telat seperti tadi itu 30 menit dipotong gaji. Tidak passive income. Ya. Oh. Apa itu financial freedom? Yang pertama, ya, cirinya adalah bebas dari tekanan keuangan. Tapi ini belum tentu financial freedom. Ada banyak yang gajinya lebih dari itu nggak punya utang. Alhamdulillah saya nggak pernah punya utang. Lebih baik akan karat tahu ya? Karat itu aking nasi aking. Ya, mobil lebih baik jelek-jelek dibandingkan saya daripada utang. Gak suka saya utang. Kita disuruh berlindung kepada Allah untuk terhindar dari utang. Terus belum jangan sendiri. Enggak. Kemudian punya pendapatan pasif income. Jadi kalau misalnya bebas dari tekanan keuangan, masih belum pasif income, setelah pensiun ya akan tertekan keuangan kita. Ya, akan tertekan. Kemudian bisa memilih cara hidup tanpa terikat pekerjaan, seperti saya sekarang. Ya, kalau dulu ya terpaksa Pak Eko, nanti malam mesti kerja pulang, karena besok harus kerja. Kalau nggak kerja harus cuti. Ya, karena saya sudah tidak terikat, ya besok nanti malam tidur lagi di sini. Nah, dulu. Cuma kalau mau 1 minggu, wong saya nggak ada temannya istri, wong saya itu nggak bisa dipisahkan dari istri.
saya itu kelihatannya kan nggak romantis. Kalau saya jalan ke alun-alun kemana itu gandengan, gandengan. Sampai orang Cina kan setelah Tai Chi itu, kemudian kan saya masih jalan, meneruskan sampai 30 langkah. Ketika melihat saya jalan itu pakai gandengan, wih, keren. Apanya keren mau aku tiap hari kayak begini? Ya, itulah. Ya, nggak perlu nambah 2, nanti di akhirat surga 70. Masuk surga dulu. Ya, ini teman-teman sekalian 1 sampai 3 ini. Ini yang dikatakan financial freedom. Kalau salah satu di antaranya tidak financial freedom. Ya. Itu saya perlu di MB. Dan teman-teman para leader juga perlu di MB. Kendaraannya adalah MB. Kalau masalah tanya dalil, misalnya halal haram, saya tidak mungkin masuk sini kalau tidak halal 100%. Ada ya? Kalau ada pandangan teman-teman boleh. Kan sebelum ini kan saya pelajari, bukan pelajari di YouTube. Kalau di YouTube hukum MLM itu walaupun dokter kan dia parsial, ngomongnya parsial. Sedangkan apa namanya dari fatwa MUI itu ya tentang bismat jaringan itu ada 12, itu nggak disinggung. Mereka nggak tahu tentang ilmu itu. Itu kan kumpulannya para ulama, para ahli. Satu orang ya kalah dengan para ahli kumpulan. Ya. Kemudian mengapa MUI bisa jadi solusi? Ya, 1, karena bisnis global yang sudah terbukti. Bukan hanya ini, kalau kita ini masih ecek-ecek, kalau cuma penghasilannya segini, ya masih ecek-ecek dibaca dibandingkan dengan yang ngaji. Yang tertinggi berapa sekarang? 9,9 miliar per bulan. Anggap aja lah turun-turunnya misalnya 7 miliar. Ya, itu bisa turun kalau duit bisa tidur sama upah ini. Ya. Itu bayangkan kalau misalnya bikin masjid itu, ya berapa aja. Ya, terserah kalau misalnya yang non muslim bikin tempat ibadah semuanya. Saya dulu walaupun saya alhamdulillah di PLTU. Ketika menjadi ketua serikat pekerja yang tidak mau diganti karena sudah saking cocoknya, tapi saya sudah bosan menjadi ketua serikat pekerja, itu yang saya bantu non muslim banyak sekali, hubungannya dengan saya bagus. Ya. Di jaringan saya nggak peduli ya muslim non muslim, kita dicontohkan Rasulullah seperti itu. Bahkan siapa yang mengganggu non muslim sama dengan mengganggu aku atau Rasulullah. Bagaimana mengganggu Rasulullah? Ya, bagus dengan orang lain. Ya. Kemudian yang kedua, produknya berkualitas, repeat order tinggi. Terutama apa? Nutrilite. Masa ada orang yang mau sehat dalam 1 bulan, ada bulan berikutnya nggak sehat, mau? Kan kita ingin sehat seterusnya. Dulu teman-teman sekalian, setiap tahun saya sick leave, ya sick leave itu apa? Karena sakit itu di atas 15 kali dalam 1 bulan. Sampai HRD manager dan dia jamaah saya, kalau hari Senin sama Kamis saya yang kasih untung kepada mereka, itu sampai email, nggak enak kalau ngomong sama saya langsung, email untuk menjaga kesehatan. Ya aslinya Pak Sambojo loro. Aslinya mau bilang gitu. Ketika saya kenal MB, turunnya drastis. Dalam 3 terakhir saya masuk ke 5 ya. Itu satu sebelumnya 2. Ya, itu atas ya melalui syariat namanya Nutrilite.
Kalau saya beli mutiara nggak sedikit. Kemarin sebelum kesini, 2 hari sebelum kesini, saya beli 12 juta itu mutiara semuanya. Sampai tumpuk-tumpuk. Yang namanya body cake, apa namanya? High protein, kadang-kadang beli yang besar itu 5 sekalian. Yang mau minum. Walaupun tadi saya nggak makan siang, ya, kalau makan siang saya khawatir panas menaruh, bisa semakut di sini. Mau membakar teman-teman saya yang terbakar. Ya, nggak makan makanya saya. Tapi kan sudah ada body cake. Body cake masih separuh. Belum habiskan karena saya takut keringetan. Saya sedikit-sedikit keringetan, mudah keringetan. Kayak gini ini rasanya gak karu-karuan. Ya. Terus kemudian support system dari training, audio, video, ya sekarang ada yang 21 mobile, kemudian itu seminar, buku sikir dan sebagainya. Ini yang menjaga, mempermudah kita untuk sukses. Itu gunakan, kalau nggak digunakan, ya eman-eman. Ya, audio, ya, terus kemudian seminar kayak acara-acara ini. Masa acara kayak begini tidak bermanfaat? Bermanfaat nggak? Bermanfaat ya? Tahun depan datang lagi 4 bulan berikutnya. Kalau nanti hasilnya ini apa namanya sewa, aku rasanya panas. Ya, terus kemudian bisa dikerjakan dengan harga tanpa ganggu kerja utama saya utama. Ya mengganggu. Saya kerjakan 2 tahun 2 bulan, ya. Saya penghasilannya lebih daripada kerja saya di PRTU perusahaan asing, joint venture antara Siemens Jerman dan Malaysia, YTF, ya. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan saya kerja di itu 24 tahun. Itu saya baru kaget. Sekalian digas pol, nambah 6 bulan, 2 kali lipat, berarti 2,8 bulan. Ya. Kalau sekarang misalnya turun juga, nggak masalah. Ya. Kalau turun juga nggak rugi. Coba kalau saya dulu 21 Maret yang biayanya 2 gerai itu hampir 1,7 miliar, ketika itu tutup, ya. Karena ada penurunan omset dan sebagainya, akhirnya saya tutup, ya. Dan itu berapa ratus juta kerugian. Kita rugi apa? Masa bootcamp ini bayar gini rugi? Enggak kan? Ya. Jadi bisa dikerjakan dengan HP. Silakan sekarang mau dengan offline, online, atau mix antara online sama offline, boleh silakan aja. Ya, para leader mempersilahkan. Mau fokus dengan medsos mana silahkan. Yang penting jenengan beri SP. Ya, mau jungkir balik caranya terserah. Ya, mau berdoa sampai mulai dari jam 12 malam sampai subuh silahkan. Ya, silahkan. Yang penting jenengan berhasil. Para leader pasti senangnya luar biasa. Karena kita bisa berhasil ketika kita membuat orang berhasil. Jangan berpikir saya mau berhasil, tapi menanam bagaimana mereka itu bisa di bawah kita itu bisa berhasil. Desain saya di bawah frontline langsung, ya, itu ada 8, yang 7 yang besar, 8 yang kecil itu kalau misalnya jalan semuanya sudah langsung diameternya. Nggak perlu pakai sapir, ya. Nah itu masalahnya itu ya pada mentalnya beda dengan mental saya. Ya masa tak tendang kan nggak mungkin. Itu untuk kehidupan mereka sendiri. Ya. Saya sama anak yang baru nikah itu kan kemarin udah 9%, ya 9%. Katanya mau minta subsidi, Bi, aku mau nikah, tapi tolong subsidi ya itu. Sekarang jadi pengasuh pondok pesantren SMPIT Permata, ya, Hafidz Quran. Nah, nggak apa-apa, tak subsidi.
subsidi. Tapi seperti Umar bin Khattab mensubsidi putranya yang hasil 1 bulan. Disubsidi 1 bulan. Ya, saya akan, ini kan beliau kan masih sibuk, ya, karena masih baru nikah. Kalau nggak kerjakan, kayak gaspol sama MD, saya tidak subsidi kamu. Saya dari kecil SMP sudah tak buang ke Depok, ke Tangerang, terus dari Mansur, tak buang ke Tangerang, ke Pakistan, ke yang satunya ke Mesir Al-Azhar. Itu dalam rangka apa? Agar anak saya jadi burung elang, bukan burung emprit. Kalau burung modal dekat-dekat aja, sebentar-sebentar gagal. Ini ya kan, burung elang itu kan tinggi, ya, tinggi untuk melatih dia bisa terbang. Itu tanpa melihat ke bawah. Anak saya SMP sudah pulang dari sana sampai naik kereta api sendiri, kelas 1, kelas 2 sudah naik kereta sendiri sampai rumah. Tak jemput di alun-alun kok. Katanya tetangga, tego teman bersama, gak kali paksa. Tego teman bersama. Nah, itu mengaku menjadi burung elang. Ya. Anak saya itu kayak burung elang semua. Medeni wong. Nah, apa yang harus dimiliki ABO? Ini pondasinya agak kelihatan. 1, visi atau impian yang jelas. Ya, visi dan impian jelas tadi sudah saya sampaikan di awal. Passive income, financial freedom, time freedom. Ya, itu harus jelas. Ya, itu diawali dengan apa? Dengan Brick SP. Brick SP caranya bagaimana? Mulai kemarin sampai tadi terakhir sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Kita tinggal melaksanakan. Rata-rata rakyat Indonesia diajari kayak gitu. Rata-rata masuk ke telinga kanan, itu larinya ke telinga kiri itu cepat sekali. Gak ngendap sama sekali. Iya, terus terang saya kan dulu saya sebelum kerja di PRDU saya guru English teacher, ya, guru bahasa Inggris di Pondok Pesantren Sumeneb, Pamekasan, kemudian di Probolinggo, terdampak di PRDU. Ya, di PRDU teknik saya bukan teknik, belajar mati-matian ya. Kalau memang suka belajar ya alat aja, ya bisa teknik. Ya, teknik dokumen paling ilmu paling tinggi juga. Tapi saya nggak ngerti semuanya. Tapi dasar-dasarnya tahu. Kalau sosiologi kok bisa jadi ustaz, belajar. Sosiologi kok masalah teknik, belajar. Sosiologi kok ngurusi bisnis MW, belajar. Ya, ada willingness to study. Ya. Terus kemudian mindset entrepreneur. Kita ini Bapak Ibu sekalian bangun aset. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau saya punya uang misalnya 10 miliar untuk bangun aset, ini uang beneran ya, uang beneran. Sekarang saya breeding sapi ya, breeding sapi. Ya, sapi saya limusin, simental. Nanti kalau sudah sampai 50 saya baru berhenti untuk beli. Ya, 50. Satu harganya di atas 15 juta lebih sampai 22, terakhir kemarin 22,5. Ya. Nah, mindset entrepreneur itu bangun aset. Jangan ingin kemudian namanya aset ingin hasil instan. Seperti karyawan, paling lama 1 bulan. Kalau kuli 1 minggu. Mau kuli atau mau jadi pebisnis? Itu harus ada di dalam pikiran kita. Bangun aset. Bangun aset tidak mudah loh. Pakai uang aja yang 10 miliar belum tentu itu berhasil bisa benar-benar bangun aset. Sekarang 10 miliar untuk membuat perusahaan mungkin hanya 2. Itu pun masih startup,
Ya, itu kalau untuk bisa benar-benar kita bisa tinggalkan, bisa jadi 20 tahun setelah mati kita. Keburu mati. Bangun aset. Bangun aset kita bukan bangun aset jaringan. Bangun aset jaringan berbasis konsumen. Kita bangun jaringan konsumen, bukan paguyuban. Ya, bukan paguyuban. Kok bisa sekalian MB dengan semudah ini? Saya kemarin di site saya, di tim saya membuat dengan pengalaman itu membuat rancangan untuk membuat toko retail dengan penghasilan 10 juta. Berapa kira-kira begitu dana? Masih ingat Bu Mariani mungkin? 77 sampai 140 juta tergantung. Itu baru dapat 10 juta. Dan kita di MB. Kalau seperti Mas Mawar di berapa? 21 katanya. Itu perlu berapa? Itu pun belum tentu retail. Karena saya di 21 Jamal itu penghasilan kotor itu 40 juta. Ketika dipotong-potong macam-macam itu belum ini, tinggal 15 juta, kadang-kadang tinggal 10 juta. Berapa modalnya tadi? Sekitar 800 sampai 750 juta. Itu penghasilannya gitu. Kira-kira dengan bisnis MB kayak gini, ya, dengan mudahnya kayak gini, kalau kita nggak serius, memang benar bodoh kita. Memang benar bodoh. Bukan jenengan, kita, saya. Ya. Apalagi kalau melihat teman, saya lama gak ketemu dengan Pak Arif dulu, aktivis untuk sholat khusyuk Ustadz Abu Sangkan, ketemu di PLTU, di engineer, dia senior engineer. Ketika dia pensiun, ini saya beritahu orang-orang yang mau pensiun ya, biar sadar. Ketika pensiun ketemu dengan saya, dia bikin mobil box besar, kemudian di situ makanan banyak, jualan makanan. Kalau makanannya nggak tak pikir. Pak Arif yang beberapa mungkin 2 tahun atau 3 tahun nggak pernah ketemu itu, wajahnya kusut Pak. Bagaimana ngurusi makanan, masak dari belonjol sampai kemudian jam 2 sudah bangun. Ya. Itu penghasilannya berapa? Dulunya senior engineer di PLTU bisa jadi 30 sampai 45 juta. Ketika dia pensiun, jadi itu jualan itu. Coba kalau jenengan kapan-kapan kalau jalan-jalan, kalau ada orang jualan pakai mobil, terus kelihatannya tua, jenengan tanya, jenengan pensiun dari mana Pak? Benar. Saya ketika ngisi di Mojokerto di Pak Andi Kodar, saya berhenti di Krian itu ada Car Free Day. Benar, saya makan di situ. Pensiunan dari perhutani Dirimu Probolinggo. Sudah sepuh, suami istri. Ya, penghasilannya berapa? Kalau penghasilannya kerjanya kayak apa aja itu? Ya, sadar? Temenan Pak. Terutama kalau ibu-ibu ya, karena kewajiban mencari nafkah bapak. Kalau ibu ini saking baiknya ibu mau, ya, kewajiban mencari nafkah bapak. Nanti yang kalau bermasalah yang ditendang oleh malaikat itu bapak. Teman, ya, benar, serius. Walaupun saya guyon, really, ya. Terus kemudian harus disiplin, konsisten. Ini adalah merupakan kunci jangka panjang sekali. Kalau sekarang tahu, besok kedelai, nanti 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi tahu kedelai, ya. Ya nggak jadi Pak, nggak jadi. Konsisten, ya, persisten. Jalan aja lebih baik itu ngundang sedikit, kalau itu karena kill the key di dalam bisnis ini adalah prospek dan itu melalui undang, ya, prospecting. Yang penting jalan. Tapi kalau sudah jalan, ya, jangan kemudian asal jalan. Kalau jenengan asal jalan sampai sini, sampai ke Probolinggo ke rumah saya, berapa hari kalau sampai asal jalan? Kan
Believe to yourself, kepercayaan kepada diri Anda itu akan meningkat berkali-kali lipat. Oh iya ya, saya bisa ya. Ketika saya beli SP, waktu itu ada di Lamongan. Oh, hari raya itu. Pak Kosin kemudian masukkan saya di grup itu, mengucapkan selamat apa ini, ya. Itu saya ada di Lamongan, di rumahnya mertua. Ya, oh, enak sekali. Dulu saya pernah WA Pak Dokter, sama sekali nggak dibalas. Sekarang aja enak. Ya. Ketika saya SP, menjadi sahih, menjadi orang dekat dengan Pak Dokter. Hanya jadi SP. Ya, siap Bapak sekalian. Kemudian kemauan belajar, ya, kemauan belajar, ikut training, baca di mana audio, kelas 1 mobile, ya, bootcamp, LS, BID dan sebagainya, itu adalah belajar investasi dari ke atas. Ya, belajar. Belum sukses, sudah ada ilmunya. Lebih baik daripada kita mendapatkan penghasilan, ilmunya nggak ada, nanti akan mudah tenggelam lagi. Ya, mudah tenggelam lagi. Cuma baca. Tapi orang Indonesia itu, ya Allah, benar-benar aku. Kemarin ini saya ganti melalui chatbot. Sudah chatbot belajar, sudah membiayai ada 4-5 akun. Ya. Aku saya turun drastis karena orang kemampuan untuk baca prospek itu, masya Allah. Ini orang ini gimana? Kita ini bisa meningkat penghasilan kita. Itu ketika diri kita itu meningkat, self development kita itu meningkat. Ya, terus ditingkatkan diri kita terlebih dahulu. Kemudian yang juga tidak kelihatan adalah kemauan berlatih dan turun berlatih. Belajar kayak kita naik sepeda itu loh, Bapak sekalian. Itu kan ya kita dulu, saya itu masih ada tandanya di sini, jatuh. Dan masih ada tandanya jatuh, kenang-kenangan masih kecil. Nah, tapi jatuh tetap aja naik karena ada kemauan untuk bisa jalan, bisa sepeda. Melihat orang bisa sepedaan online. Waktu itu senengnya minta aku ya, capek jatuh berkali-kali, mau. Dulu kan pedal lagi itu, kemudian kaki kita masih gini kan, begini. Ya masih ingat ya? Zaman old, kayak gitu. Aduh masya Allah, itu jatuh itu di dam air, ya. Kemauan untuk belajar, melatih, akhirnya kita akan sukses. Seorang dokter bedah itu tidak cukup dia hanya tahu tentang teori membedah, kalau dia tidak praktek untuk belajar membedah. Pilot pesawat Concorde atau jet supersonik tidak akan mampu untuk mengendalikan pesawatnya dengan kecepatan tinggi, ya, melebihi kecepatan suara apabila dia tidak berlatih. Ya, berlatih. Kalau misalnya mau login, tadi itu saya ngajari di jaringan saya Bumar Kamah dari mana? Dari sampai cuma gak lama itu, kemudian aku bisa bayar sendiri. Ya, berlatih. Gak ada orang itu gaptek itu gak ada. Kalau kita mau berlatih, ya, tidak ada. Kalau kita masih belum bisa berlatih lagi, ya, seperti naik sepeda ontel zaman saya, belum bisa naik lagi, belajar lagi sampai kita ahli. Ketika ahli, ya kalau misalnya nyetir mobil, kalau yang rokokan sambil rokokan bisa, ya. Kalau mobilnya autopilot, ya sambil duduk gini, nggak usah pakai setir, kayak mobil saya bisa. Saya nggak pernah di tol, nggak pernah nyetir, tak biarkan aja.
berhenti, depannya berhenti, ngerem sendiri. Nanti dia jalan sendiri. Nah, itu beli cash dari MB. Mau hadir fotonya? Oke, karena tadi telatnya nggak minta ampun. Ya. Terus kemudian skill communication atau leadership. Ya, ini dilatih juga integrity dan kepercayaan diri. Itu perlu dilatih. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh ABO? Ya, gunakan dan cintai produk. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin, tadi ada orang dari sini di jaringan saya datang pertemuan dengan saya di masjid 2 tahun belum pernah belanja, belum pernah mengembangkan jaringan, belum pernah menghadiri seminar. Saya tanya, sudah dapat bonus Pak? Ya belum. Ya iya. Ya. Dari mana bonus? Ya, kok belum semuanya? Mencintai produk. Dan saya kalau yang lain-lainnya silahkan, misalnya kayak sikat gigi misalnya, kalau mau cari alternatif lain boleh. Kalau saya, walaupun saya pakai kemudian 100%, tapi kalau ini pasta giginya, ini mahal gigi kita ini, ya jangan tinggalkan pasta gigi kita. Bener-bener aja itu, ya. Ke dokter berapa satu kali? Lebih dari 80.000. Ya. Kalau tahu orang PLT itu dimahali. Ya. Nah, terus apa? Nutrilite. Kalau yang paling gampang untuk ngobrol sama ibu, antar ibu, itu yang disdrop itu. Disdrop itu sangat menarik. Ya, orang bodoh pun juga tertarik untuk beli disdrop. Ya, distro, silakan beli. Nah, terutama Nutrilite. Kita ingin sehat, ya seterusnya. Ya, mesti ada sakitnya, tapi alhamdulillah, ya saya secara bersyukur sekali. Saya ada masalah dengan katup jantung. Dulu saya setiap bulan ke Profesor Dr. Janggan, yang ada 11 titelnya itu, spesialis penyakit jantung, spesialis penyakit dalam, macam-macam banyak itu, yang ketua IKA di Jawa Timur. Itu mahal harganya, buat obatnya sama over budget limit saya. Ya, itu sekarang sudah nggak sah. Ya, apalagi sekarang ada triple omega. Ya, triple omega kemarin saya beli maksimum ternyata 2. Saya mau beli 5. Ya, mau beli 5 cuma 2. Ya, tapi nanti boleh beli banyak. Ya. Nah, terus kemudian buat daftar nama atau cari prospek. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya di 3 sukses dibaca, 1 memindahkan produk dari toko S ke toko kita, ya. Kemudian yang kedua adalah mengundang, ya. Ini mengundang cari nama, termasuk presentasi peluang bisnis secara konsisten. Ini kalau secara offline ini saya gabungkan ya, antara offline dan online, atau mau prospek di dunia grup dasar. Ini nggak usah diajari, nggak usah diapakan, dilakukan aja. Ya, dan semuanya teman-teman tahu semuanya. Ya. Terus kemudian menjaga semangat. Menjaga semangat itu kalau langkah kita adalah menghadiri apa? Seminar, sidik. Menjaga semangat. Ya ini berlangganan. Kalau saya jual satu mobil karena sekarang sudah halal sekarang, legal, kita boleh. Ya. Kemudian LS, edisi seminar, kodar, bootcamp, ide dan seterusnya. Ya. Nah itu diikuti untuk menjaga semangat. Ya. Dan diduplikasi sistemnya itu ke jaringan kita. Kalau yang melakukan 1, 2, dan 3, anggap aja 3, ya, karena 1 dan 2 itu satu paket. Kalau hanya kita tidak kita duplikasikan ke bawah kita, ya nggak jadi. Ya, oke, alur suksesnya di sini, Bapak sekalian. Ya, bangun mindset yang benar tentang diri sendiri. Jangan ada keraguan
terhadap MB, jangan ada keraguan terhadap kemampuan kita. Ya, ketika kita menganggap diri kita underestimate, di bawah kemampuan kita, lebih bodoh dibandingkan si A, si B dan sebagainya, maka itu sudah cukup untuk membunuh Bapak Ibu sekalian, untuk tidak menjalankan apapun atau tidak menjalankan bisnis. Kemudian gunakan produk alurnya. Ya, jadi kalau yang nomor 1 ini nggak kelihatan, tapi sangat menentukan. Kemudian gunakan produk, bagikan peluang. Nah, bagikan peluang ini saya beritahu teman-teman sekalian. Mungkin untuk leader-leader juga. Saya alhamdulillah dengan Pak Dokter sangat dekat. Banyak informasi apa kan saya dibaca katanya jadi penasehat, termasuk menasihati Pak Dokter. Kan belum ditugaskan dulu nih. Ini sekjennya, sekjen yang mungkin nggak nulis atau ya. Ini wakilnya, ya. Nah, saya penasehat. Nah, Pak Dokter itu agak manut dengan saya, ya, agak manut. Ya. Nah, dulu peluang bisnis dengan BTD, kemudian pindah ke bimbingan sehat paripurna, peluang kesehatan. Ternyata menjadi tapi baru tapi orang-orang yang saya dapat ya itu memang orang-orang beruang, orang kaya, orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan, pernah stroke, pernah kemple tangannya, pernah itu belanjanya banyak-banyak tapi aduhnya sedikit. Saya ngobrol dengan Pak Dokter, kemudian juga ternyata sama, akhirnya kita kembali membuka peluang bisnis, bukan fokus kepada kesehatan. Ya, ini ceritanya. Terus kemudian duplikasi sistem, ya. Ini cuma duplikasi sistemnya dan dilakukan dengan konsisten, bukan hanya sehari, bukan hanya seminggu, bukan hanya 1 bulan, ya, sampai kita meninggal dunia. Ya, nah, itu sekalian yang saya share kepada teman-teman sekalian. Yang sangat menentukan adalah belief, iman, keyakinan. Ya, jangan ada keraguan terhadap yang paling bahaya itu. Banyak orang yang tidak bisa mengatasi belief kepada dirinya sendiri. Kita underestimate terhadap diri kita sendiri. Padahal seperti tadi malam disampaikan oleh Pak Andi, bahwa kita diceritakan itu ya ahsanul apa? Ini ada Ustaz. Ahsanul takwim. Ya, itu juz amma ulang, walaupun semuanya tahu juga. Ya. Nah, itu teman saya, mudah-mudahan pulang dari sini ya, setelah saya terbakar diri saya dengan keringat kayak begini, ini mesti bau kaos saya juga gak enak ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ada hasilnya. Hasilnya adalah 3 bulan ke depan kenaikan fee level, 6 bulan ke depan ketika ada puncak lagi, nggak tahu di sini atau di Jakarta, ada kenaikan 2 digit fee. Sehingga kita obrolkan, yang kita omongkan dengan para leader yang waktunya juga mahal, ya, itu ada gunanya dan bisa membantu teman-teman semua. Mohon maaf sekalian, ya, saya mungkin saya tadi bilang bodoh dan sebagainya, itu membodohkan saya sendiri. Jadi kan pintar semua ya, ya, jangan diambil hati, tapi diambil sisi positifnya. Kita memang kalau kita tidak memberikan motivasi kepada diri kita, men-challenge diri kita, tidak ada perkembangan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.